Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan wisata religi atau napak spiritual pada malam hari ini tertuju pada makam keramat Sayyid Habib Al-Haddad Gubah Tanjung Priuk. Kami bersama rombongan jamaah beranjak menuju Tanjung Priuk dengan akses kendaraan roda 2, adapun setar awal perjalanan kami dari Tangerang melewati jalur Cengkareng dan Grogol. Akses perjalanan sangat lengang, tidak ada halangan hambatan apapun, terkecuali akses menuju makam keramat. Begitu banyaknya truk-truk besar, yang memang akses perjalanan tersebut dekat dengan pelabuhan Tanjung Priuk. Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang juga dipanggil Mbah Priuk merupakan ulama dari Palembang yang dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hingga kini, makamnya yang terletak di Koja, Jakarta Utara, selalu ramai dikunjungi peziarah karena ia merupakan sosok yang dihormati sebagai tokoh yang gugur ketika melaksanakan tujuan mulia, yakni dakwah Islam ke Pulau Jawa. Selain itu, nama Mbah Priuk kerap dikaitkan dengan penamaan Pelabuhan Tanjung Priuk yang terletak di Jakarta Utara. Nama asli Mbah Priuk adalah Al-Imam Al-Arif Billah Said Dina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Ia lahir di Palembang pada 1727 Masehi. Meski lahir di Palembang, ia merupakan keturunan Arab dari Hadramaut di Yaman Selatan yang masuk ke Nusantara melalui Aceh. Apabila ditelusuri silsilah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, ia dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad. Sebelum menjadi penyiar agama Islam, ia pun pernah belajar agama ke tanah leluhurnya di Yaman. Setelah itu, Mbah Priuk menjadi seorang penyiar agama Islam yang sering melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk berdakwah. Bahkan Mbah Priuk diyakini sebagai seorang wali yang memiliki kedekatan dengan Allah. Pada 1756 Masehi, Mbah Priok bersama dengan saudaranya, Al-Arif Billah Al-Habib Yalai Al-Haddad, menuju ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Namun, selama 2 bulan pelayarannya, mereka harus menghadapi segala macam rintangan. Berdasarkan cerita legenda, salah satu rintangan yang harus dihadapi adalah armada Belanda yang bersenjata lengkap. Meski dihujani meriam, perahu mereka masih dapat selamat. Namun, rintangan lain yang berupa ombak besar datang setelahnya. Semua perlengkapan yang ada di kapal pun hanyut digulung ombak, hingga hanya tersisa alat penanak nasi dan beberapa liter beras saja. Setelah ombak pertama menyerang, ombak lebih besar kembali datang dan menghantam kapal mereka. Hal itu membuat Mbah Priuk dan Habib Ali Al-Haddad terseret ombak hingga ke semenanjung yang belum bernama. Ketika ditemukan, Mbah Priuk sudah dalam kondisi tidak bernyawa, sementara Habib Ali Al-Haddad masih hidup. Jasad Mbah Priuk kemudian dimakamkan tidak jauh dari tempat mayatnya ditemukan, yang sekarang berlokasi di Jalan Jampe nomor 6, Koja, Jakarta Utara. Untuk penanda, makam Habib Hasan diberi nisan berupa dayung dan diberi periuk di sisi makam. Dikaitkan dengan Tanjung Priok, dan nama Mbah Priok kerap dikaitkan dengan penamaan Pelabuhan Tanjung Priuk yang terletak di Jakarta Utara. Konon, dayung yang dibuat nisan makam Mbah Priuk tumbuh menjadi pohon tanjung, sementara periuk yang awalnya diletakkan di sisi makam hilang karena terseret ombak. Selama 3-4 tahun setelah Mbah Priuk dimakamkan, warga melihat periuk itu terbawa ombak kembali ke makam Habib Hasan. Dari kisah periuk dan dayung inilah, kemudian lahir nama Tanjung dan Priuk
yang kemudian menjadi nama kawasan Tanjung Priuk. Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang dikenal sebagai makam Mbah Priuk, Koja, Jakarta Utara, menyimpan cerita sejarah sehingga sangat dihormati warga. Satu di antara keturunan dari Mbah Priok, yaitu Habib Ali, menceritakan, setelah kurang lebih 23 tahun dimakamkan, pemerintah Hindia Belanda bermaksud akan membangun pelabuhan di daerah tersebut. Pada saat pembangunan berlangsung, banyak sekali kejadian yang menimpa ratusan para pekerja kuli dan opsir. Pejabat Hindia Belanda sampai menjadi bingung dan heran atas kejadian tersebut. Mereka akhirnya menghentikan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Rupanya pemerintah Belanda masih ingin melanjutkan pembangunan pelabuhan tersebut dengan cara meneropong atau mengekar dari seberang. Alangkah terkejutnya pemerintah Hindia Belanda saat itu ketika dilihat makam itu ada orang yang sedang duduk berjubah putih sedang memegang tasbih. Maka dipanggil beberapa orang mandor oleh pemerintah Belanda untuk membicarakan peristiwa tersebut yang akhirnya didapatkan kata sepakat, yaitu untuk mencari orang yang berilmu yang dapat berkomunikasi dengan orang yang berjubah putih tersebut, yaitu Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Akhirnya mereka bertemu dengan seseorang, yaitu orang berilmu, seorang kiai, untuk melakukan mediasi. Alhasil diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Apabila daerah tanah ini akan dijadikan sebagai pelabuhan oleh pemerintah Belanda, sebelumnya makamnya dipindahkan terlebih dahulu. Untuk memindahkan makam, hendaknya menghubungi terlebih dahulu adiknya yang bernama Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad yang bertempat tinggal di daerah Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Akhirnya pemerintah Belanda menyetujui atas permintaan Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad dalam kalawatnya. Kemudian dengan menggunakan kapal laut mengirim utusannya termasuk orang yang berilmu tadi, seorang kiai, untuk mencari Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad. Di dalam pencariannya sangat mudah ditemukan, sehingga dibawalah Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad ke Pulau Jawa untuk membuktikan kebenarannya. Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad dalam kalawatnya membenarkan ini adalah makam saudaraku Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang sudah lama tidak ada kabarnya. Selama kurang lebih 15 hari lamanya Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad menetap untuk melihat suasana, dan akhirnya makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad dipindahkan di Jalan Dogo yang masih terbuka dan luas. Dalam proses pemindahan jasad Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad masih dalam keadaan utuh disertai aroma yang sangat wangi. Kain kafan masih utuh, kelopak matanya bergetar seperti orang hidup, ujar Habib Ali. Setelah itu Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad meminta kepada pemerintah Belanda agar makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad itu dipagar dengan kawat yang rapi dan baik, serta diurus oleh beberapa orang pekerja untuk mengurus makam tersebut. Pemerintah Belanda memenuhi permintaan Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad itu. Setelah permintaan dipenuhi, Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad meminta waktu 2-3 bulan lamanya untuk menjemput keluarganya yang berada di daerah Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk kelancaran penjemputan, pemerintah Belanda pun memberikan fasilitas kepadanya. Dalam kurun waktu yang dijanjikan, Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad kembali ke Pulau Jawa dengan membawa keluarga beliau. Di dalam kejadian pemindahan jenazah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad tersebut banyak orang yang menyaksikan. Di antaranya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad Dinat Al-Qodri dari Gang 28K, Hari Ibrahim dari Gang 11, dan Hasan yang masih muda sekali pada masa itu, dan banyak lagi yang menyaksikan, termasuk pemerintah Hindia Belanda. Kemudian Hasan menjadi pengurus makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang kesemuanya pada saat sekarang ini sudah meninggal dunia. Merekalah yang menjadi saksi dan mengatakan bahwa jasad Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad masih utuh dan kain kafannya masih mulus dan baik. Selain itu wangi sekali harumnya. Di pemakaman itulah dikebumikan kembali jasad beliau yang sekarang ini di wilayah pelabuhan PTK Terminal Peti Kemas Koja Utara, Kecamatan Koja, Tanjung Priuk, Jakarta Utara.
Setelah pemindahan makam, banyak orang yang berziarah ke makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad tersebut. Pada tahun 2010 sempat terjadi sengketa makam Mbah Priuk. Terjadinya tragedi sengketa berdarah tersebut karena lokasi pemakaman Mbah Priuk disengketakan oleh PT Pelabuhan Indonesia Kedua. Oleh sebab itu, perusahaan ini meminta kepada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta untuk membongkar makam Mbah Priuk. Untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, dikirimlah Satpol PP oleh Pemda Jakarta ke Koja, tempat makam Mbah Priok. Warga Koja yang sudah mengeраmatkan makam Mbah Priok pun berusaha menghalau mereka. Berawal dari sinilah, maka terjadi bentrok berdarah antara warga Koja dengan Satpol PP. Pada akhirnya, makam Mbah Priok tidak jadi dipindahkan dan masih banyak dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah hingga kini.
Amin. Kami bersama rombongan jamaah sampai pada penghujung wisata religi atau napak spiritual pada malam hari ini. Kami bersama rombongan jamaah berdoa, semoga kita semua diberikan hidup berkah, selamat lahir dan batin. Sampai jumpa lagi pada wisata religi atau napak spiritual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.